hormati, jadi rapatnya Komisi 10 ini dapat disaksikan di YouTube. Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini dapat membayangkan bahwa sebagian besar yang menonton pastilah para guru honorer yang berharap-harap amat sangat supaya nasib mereka yang sudah lolos itu segera dapat SK. Yang dapat SK ternyata tahunnya hanya 2 tahun itu nangis karena lihat temennya SK-nya 5 tahun. Kemudian yang belum lolos apalagi. Tetapi kita berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua. Karena itu kita membuat panja dan mudah-mudahan ada tambahan energi yang cukup bagi kita untuk memberikan argumentasi kepada pemerintah pusat supaya urusan gaji dan tunjangan guru ASN ini yang baru saja diangkat itu dapat semuanya dibayar oleh pemerintah pusat. Begitu, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih kami aturkan yang terhormat Ketua Panja GTKP 3K Komisi 10 Bu Agustin, Pak Dede, Pak Fikri, Bu Edma, juga anggota yang pimpinan Panja, ada beberapa yang merangkap pimpinan komisi. Terima kasih. Luar biasa undangan dari Panja Komisi 10. Ini forum yang memang sangat penting untuk kita manfaatkan dari Pasuruan karena aspirasi yang luar biasa banyaknya. Saya tidak akan menyinggung bagaimana rencana undang-undang revisi atau menggantikan Sisdiknas yang tidak menyebut madrasah, itu nanti panja yang lain. Karena itu adalah banyak penolakan dan luar biasa memang sangat menyita, dan itu tidak menghormati terhadap para pendahulu kita yang juga pendiri madrasah itu adalah banyak juga pejuang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini mukaddimah, kan pimpinan Komisi 10 mestinya juga akan mencatat apa yang saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Pertama, Ibu Agustin tadi menyebutkan ada afirmasi terhadap beberapa item, termasuk disabilitas, termasuk kalau tidak salah tadi juga masa kerja, betul, masa pengabdian, juga usia. Ya. Terima kasih Bu, pimpinan Panja dan anggota, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada afirmatif, ada keperpihakan terhadap usia, juga terhadap masa kerja, dan bagaimana juga dengan disabilitas. Luar biasa. Kami aplaus juga dari masyarakat, banyak yang dari Pasuruan dan yang lain yang juga menanti informasi sangat penting ini. Perkembangan politik, perkembangan demokrasi luar biasa. Kalau dulu istilahnya adalah eksekutif heavy, saya melihat sekarang insya Allah legislatif heavy. Luar biasa, dan ini penting terkait dengan lulusan passing grade dengan legislatif heavy ini, dan dengan komunikasi yang baik dengan eksekutif. Saya yakin lulusan yang lulus passing grade ini akan diupayakan itu juga punya hak untuk lulus sebagai P3K. Kalau tidak, ya dikembalikan kepada formasi awal untuk tapi kalau bisa itu dipertimbangkan untuk bisa lulus. Yang kedua juga SK 1 tahun, ada yang minimal 1 tahun, ada SK yang 5 tahun. Kami sangat berharap SK itu adalah disesuaikan dengan usia yang bersangkutan, karena P3K pada intinya itu kan
bagaimana mengurangi PNS, beban negara supaya tidak banyak. Dari kalau P3K itu tidak ada pensiunan, ini sudah luar biasa berapa yang sudah terkurangi APBN itu. Oleh karenanya kami mohon SK itu sekalipun 5 tahun, tapi ini ada jaminan, ini untuk diangkat kembali SK itu 5 tahunan, dan itu harus sampai 60 tahun SK itu tepat di setiap 5 tahun diangkat kembali. Sebab kalau ini hanya 1 tahun 5 tahun tapi selesai di situ, apa gunanya P3K yang menjadi harapan puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi, kemudian hanya merasakan 5 tahun itu. Mohon Bu Agustin, Pak Fikri, Pak Hitma, juga Pak Dede, ini luar biasa pimpinan kita yang kami juga sering melihat panjenengan untuk mengusahakan P3 ini perjuangannya luar biasa. Aplaus untuk pimpinan dan anggota panja. Kemudian Pasuruan APBD untuk tahun ini 3,5 triliun. Kemudian untuk anggaran pendidikan itu 1 miliar, 025 miliar. 1 triliun maksud saya, satunya triliun, 0,525 miliar dan seterusnya. Artinya untuk anggaran pendidikan sebagai amanat tadi yang disebut oleh Ibu Agustin harus 20% sesuai pasal 31 ayat 4 kalau tidak salah. Pemerintah harus menganggarkan 20% untuk pendidikan. Pasuruan sudah 29 konkret untuk pendidikannya. Selanjutnya terkait dengan kuota kami dari pusat itu sejumlah 2.276. Tahap pertama yang lulus 1.229. Maaf, jawaban kami sudah kami setorkan. Terima kasih Ibu Agustin. Yang pertama 1.229. Ini sudah selesai, tinggal sekarang diproses di Kabupaten Pasuruan untuk penetapan oleh Bapak Bupati. Yang pertama, artinya Kabupaten Pasuruan siap untuk dengan anggarannya langsung gaji dan tunjangannya, insya Allah selama ada jaminan bahwa P3K itu adalah seperti yang dijanjikan setahun yang lalu. Kabupaten Pasuruan juga diundang ke sini, tapi saya waktu itu tidak ikut. Di sana waktu itu adalah ada jaminan bahwa P3K itu masuk nanti ditanggung oleh APBN, yakni melalui DAU. Mohon ini kiranya kalau itu adalah jaminan, maka kami siap berapapun kekurangan kami, seperti data yang kami sampaikan, kami siap untuk juga akan menganggarkan insya Allah untuk tunjangannya. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan itu bukan hanya P3K, PAUD yang selama ini belum mendapat pengakuan dari negara. PAUD sebagai guru, PAUD sebagai profesi, Pasuruan sudah menganggarkan yaitu dengan insentif guru PAUD. Insentif guru PAUD 300.000 per bulan. Itu kali sekian ribu, dan insya Allah pada tahun mendatang kami naikkan 100.000. Itu sebelum panja 10 ini juga berharap kami sudah menganggarkan untuk insentif guru PAUD. Kemudian juga kami karena Madin, guru Madin juga kami sudah memberikan insentif yaitu 100, mestinya 200, tapi berhubung kena refocusing kemarin akhirnya semuanya ikut pusing semuanya. Riko juga pusing. Nah ini akhirnya terkurangi menjadi 180.
Padahal guru Madin itu kalau dari lembaganya mungkin hanya 150, kita menambahkan 106. Tapi untuk yang tahun yang akan datang kami sudah menganggarkan insya Allah naik 120 tambah berarti 300 juga guru Madin dan guru TPQ. Sekian puluh ribu yang akan kita anggarkan. Oleh karena itu, karena pendidikan agama itu amanat konstitusi, kalau di dalam pasal 31 ayat 3, pemerintah harus mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mulai jenjang pendidikan paling bawah juga sampai paling atas, mestinya juga dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Membangun karakter ini sangat penting. Itu adalah amanat dari konstitusi kita. Dalam hal ini, kebutuhan guru agama di SD, di SMP itu sangat penting dalam rangka melakukan amanat konstitusi pasal 31 ayat 3. Sebagaimana dari Kupang tadi atau Sanggau tadi juga menyampaikan, guru Katolik itu adalah kurang di sana. Itu adalah termasuk amanat regulasi. Jadi jangan sampai guru agama manapun itu adalah kurang. Di Pasuruan ini luar biasa, guru agama di SD dan SMP itu masih kurang 237 dari SD sebanyak 659, SMP 69, ini yang negeri. Nah, oleh karenanya untuk pemenuhan ini menurut saya wajib hukumnya. Pasuruan sanggup untuk memproses, tapi seperti saya sampaikan, yang penting APBN-nya juga menyiapkan melalui DAU-nya. Ibu, Bapak yang kami hormati, para bupati, wali kota yang saya muliakan, mohon maaf tadi karena ada euforia dengan yang disampaikan Ibu Agustin, ada afirmasi begini, akhirnya saya lupa menyebut Pak Bupati sama wali kota di samping saya. Mohon maaf Pak Bupati. Insya Allah sama perasaannya, insya Allah sama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan PAUD, rata-rata paling tinggi PAUD itu SMA Aliyah. Bayangkan bagaimana metode strategi untuk anak itu punya karakter, itu memerlukan metode yang luar biasa sesuai dengan seiring dengan 4.0. Nah, ini untuk menancapkan nilai-nilai atau value ini sangat sulit. Oleh karenanya kami mohon APBN menganggarkan beasiswa untuk guru PAUD yang memang ini adalah mayoritas itu adalah anak-anak atau guru, maksud saya guru-guru yang hanya lulus SMA, bahkan ada yang lulus SMP dan SMA. Kami nanti kami sudah merencanakan tahun depan itu kami sekalipun berapa kemampuan APBN kami, itu kami akan juga menganggarkan beasiswa untuk guru PAUD. Tapi dalam forum ini kami mohon melalui Komisi 10 pemerintah juga menganggarkan beasiswa, sekalipun itu bantuan barangkali sampai lulus mungkin 10 juta per guru PAUD, kami sangat berharap untuk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk data semuanya sudah kami serahkan secara lengkap. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita sambung dalam kesempatan lain. Yang jelas kami siap berapapun, bahkan kami minta sebagaimana yang disampaikan dari Kupang tadi, kami siap dengan catatan ada jaminan dari pemerintah melalui Dirjen Keuangan atau perbendaraan. Kami mohon untuk dianggarkan untuk guru PAUD, maksud saya P3K, dan kami juga siap untuk pendampingan apa prosesnya, kami akan siap untuk itu.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sementara. Untuk kebutuhan itu sangat kurang, memang kepala sekolah kurang, kemudian juga PJOK. Terakhir adalah tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang menangani administrasi, yang menangani dapodik, dan tenaga pendidikan ini masuk di dalam dapodik. Tetapi ada ketidakadilan kata tenaga pendidikan yang ada di daerah-daerah. Saya yakin di semua daerah itu mayoritas juga mengharapkan demikian. Tenaga pendidikan mohon itu juga dimasukkan ke formasi P3K. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih Pak Kiai Haji Abdul Mujib Imron. Ini walaupun saya yakin kita beda partai Pak. Yakin saya. Semua Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi bahasa Bapak itu sama persis dengan kata-kata saya di dalam proses memperjuangkan PAUD. Pendidikan dimulai, karakter harus dimulai sejak dini dengan menancapkan tata nilai atau core value. Mungkin guru kita sama ya Pak? Iya sama. Guru kita Bung Karno ya Pak? Kayaknya sama. Jadi Bung Karno itu sangat dekat dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itulah. Saya sampai terlonggong-longgong terus pegang data lupa. Oh sama ya, seiring. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ini sesuatu yang luar biasa. Yang pertama Pak, perjuangan Komisi 10 terhadap guru honorer untuk P3K ini memang keinginan seluruh anggota. Bahkan panjanya sudah selesai, masih setiap hari kita mendapatkan, menerima aduan. Ini Pak Fikri tadi sudah langsung di WA. Pak Fikri kok diem aja ya, tidak memperjuangkan saya katanya. Bagi mereka yang menonton. Dan sampai di rumah-rumah kita, sampai di tempat-tempat dapil kita tentu, ini masih menjadi sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan perhatian Pak Kiai. Jadi kita kemudian memutuskan untuk membuat panja yang kedua. Kalau panja yang pertama itu agak terlambat sehingga beberapa hal tidak bisa diinikan, maka kemudian ini kita buat di tengah-tengah proses sebelum pembukaan tahap yang untuk tahun 2022. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin belum sempat disampaikan, tetapi sudah saya tanyakan di awal tadi adalah mengenai apa tadi aku lupa. SK ya Pak ya. SK-nya sudah jalan ya Pak ya? Sudah, yang 1229 sudah selesai. Oke. Tahap pertama. Ya, kemudian yang tahap kedua 765 ini sedang diproses di BKN juga, sama dengan yang awal tadi. Terima kasih. Karena data yang kita terima tanggal 23 Maret itu belum Pak. Ya. Untuk sisanya dari kuota 2.276 sisa 682. Nanti akan diusulkan pada formasi berikutnya kalau tahap ketiga. Tahap ketiga. Baik. Ini ada yang memang menjadi pusat daripada kerancuan proses pembayaran. Matrik yang disampaikan oleh Pasuruan ini, Kabupaten Pasuruan, bahwa pada tahun 2021 DAU ada 1 triliun 96 miliar sekian. Gaji P3K-nya adalah 14 miliar. Kemudian pada tahun 2022 realisasi DAU-nya tidak berubah, tetapi yang digunakan untuk gaji P3K sudah di unmark itu meningkat menjadi 131 miliar. Artinya kalau dikatakan bahwa gaji P3K yang diangkat itu dikirim melalui DAU, tetapi DAU-nya nggak nambah. Iya Pak? Ya. Di semua kabupaten rata-rata begitu kecuali Sanggau ya, tambah 1M. Tambah 1M. Berarti Kabupaten Sanggau masih harus sangat bersyukur karena tambah. Yang lainnya tidak bertambah. Mohon maaf Ibu,
Ya. Mungkin perlu saya sampaikan, mohon maaf. Ya. Nyambung yang disampaikan Ibu. Silakan Pak. Ya. 2019 1.222 998 sekian. Kemudian 2020 Ya. 1.174 495 bla bla bla. 2021 1.074. Ini turun 074. 074. Ini Keliru ya Pak? Keliru angka? turun memang. Oh. 20 ke 21 ini turun hampir turun 100 miliar. Kemudian 2022 1.174 408. Yang DAU Pak? Yang DAU Iya. ini 2019 122 938, kemudian 20 1.241 bla bla bla, 2021 1.133 108 sekian, 2022 1.096 961, jadi turun lagi. Waduh. Agak banyak ini turunnya. Iya. Okay. Betul Pak. Okay. Jadi ini mungkin yang tidak disadari oleh teman-teman di Kemenkeu maupun di Kemenpan RB dan Kemendikbud. Kita menjadi salah satu unsur yang bisa secara resmi mengumpulkan kemudian meminta data. Karena itu validitas data ini kami butuhkan. Kan ada perubahan sedikit ya Pak ya. Okay. Kalau bisa mungkin bisa direvisi kembali, nanti dikirimkan kepada teman-teman di sekretariat. Terima kasih sekali Pak Kiai. Mudah-mudahan Kabupaten Pasuruan semakin berjaya. Jangan lupa beasiswa PAUD juga. Oh iya, beasiswa. Ya, nggak bisa masuk P3K karena harus kualifikasi dulu. Oke. Ya. Guru PAUD. Guru PAUD. Guru PAUD, tetapi itu persyaratannya masih harus kita perbincangkan ya Bu Hetiva, karena ada yang mengusulkan persyaratannya adalah sarjana. Tapi kan iya, sebagian besar guru PAUD itu kan lulusan SMA. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau saya melihat di ketentuan umum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru itu yang mempunyai 7 pokok tugas. Tugas pokok ada 7. Pertama, mendidik. Bukan mengajar yang pertama, mendidik. Kaitannya dengan pasal 31 ayat 3. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, seperti yang saya sampaikan. Kedua, mengajar. Ketiga, itu adalah membimbing. 4, mengarahkan. Kemudian kelima, melatih. 6, menilai. Dan nomor 7 adalah mengevaluasi. Dan itu di semua jenjang, termasuk jenjang pendidikan anak usia dini. Ada anak usia dini. Betul. Nah, bagaimana bisa hebat untuk mengantarkan ke gerbang anak unggulan berkarakter kuat apabila hanya lulus SMP, SMA, bahkan SMP dan lain. Mau kuliah tidak mampu mayoritas. Sehingga dengan hati yang luar biasa karena aspirasi, kami mohon ini juga bisa di cover untuk APBN yang akan datang. Amanat kami terima dan kami terima kasih. tuliskan dalam rekomendasi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wakil Bupati mengenai RUU Sisdiknas Pak. Jadi sampai hari ini Komisi 10 itu belum mendapatkan draftnya. Pak Menteri saya, Menkumham itu juga saya tanya secara pribadi, belum sampai ke Menkumham. Jadi yang dibahas di dalam berbagai macam diskusi-diskusi itu mungkin dari mana saya juga nggak tahu, nggak bisa komen saya. Tapi yang pasti jika nanti Komisi 10 mendapatkan
tugas untuk membahas, saya, Pak Fikri, Bu Etiva, Pak Dede, Mas Kadafi, dan Pak Aam memastikan madrasah menjadi masuk di dalam undang-undang. Luar biasa. Apalagi Pak An di dapil saya. Nah ini nanti kalau dia tidak berjuang, tidak berbunyi, Bapak potret aja proses pembahasan RUU-nya. Tapi kalau kita yakin Pak, bahwa semua undang-undang itu untuk semua.